Oke. Mungkin nanti bisa diulang juga summary dari yang pertama, pertemuan pertama, sebelum lanjut yang kedua. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berkumpul, menikmati limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilimpahkan pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan kajian 175 Jalan Menuju Surga yang akan dipandu oleh Ustadz Abdullah Syahroni. Salam salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai junjungan kita yang telah memberikan petunjuk jalan dan memberikan contoh-contoh agar kita selalu selamat dunia akhirat. Dan pada kesempatan ini juga mungkin kita dengar beberapa teman kita juga sedang sakit. Mungkin kita bisa mendoakan teman-teman kita sedang sakit, yang sedang kurang sehat, dan juga banyak yang terpapar oleh COVID. Baik, mari kita mulai dengan kajian pagi ini. Ustaz, silakan Ustaz. Fadol. Sampai jam berapa kita? Jam 6.30 Ustaz, kira-kira. Jam 7 lah maksimal. Jam 7. Dengan tanya jawab itu ya? Ya, dengan tanya jawab jam 7, karena jam 7.30 udah pada pergi semua kantor mungkin ini. Iya, baik. Atau sudah dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Cita-cita tertinggi orang beriman adalah meraih surga dan selamat dari api neraka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Jadi ayat ini surat Ali Imran ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hakikat kesuksesan, yaitu siapa yang dimasukkan ke dalam surga dan selamat dari neraka, maka dia telah beruntung, dia telah meraih kesuksesan yang agung. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pembahasan kita adalah tentang jalan menuju surga. Artinya sebab-sebab untuk meraih rahmat Allah, sehingga dengannya menjadi sebab dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara jalan utama yang akan mengantarkan seseorang ke surganya Allah adalah ini adalah jalan utama, mentauhidkan Allah. Karena kalangan muslimin yang akan masuk surga itu ada 3 golongan. Ada yang masuk surga secara langsung tanpa dihisab dan diazab. Semoga kita termasuk dalam golongan ini. Dan ada yang masuk surga tapi setelah melalui proses dihisab terlebih dahulu. Dan ada golongan yang ketiga, na'udzubillah, yaitu golongan yang masuk surga akan tetapi
setelah dimasukkan ke dalam neraka. Ini sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Fatir ayat 32. Summa awrathna al-kitaba alladhina zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Ya. Jadi ini semuanya ahli tauhid. Namun dalam merealisasikan tauhidnya mereka berbeda-beda. Ya. Kalau yang masuk surga secara langsung tanpa dihisab dan diazab, mereka adalah yang merealisasikan tauhid dengan sempurna. Iya. Yaitu orang-orang yang selamat dari dosa syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ya, tapi dia tidak selamat dari dosa selain syirik. Kalau yang tidak selamat dari dosa selain syirik, namun dia segera bertaubat kepada Allah, Allah akan ampuni dosanya itu kalau di bawah level syirik. Kan setiap manusia pasti berdosa. Iya, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Jadi ahli surga dan ahli neraka itu sama-sama pendosa. Hanya saja membedakannya apa? Ahli surga mereka bertaubat dan meninggalkan dosa, sedangkan ahli neraka dia tidak segera bertaubat, bahkan hingga ajal datang menjemputnya. Tapi kalau dia dari golongan ahli tauhid, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Iya, makanya di ayat ini surat Fatir ayat 32, Allah Subhanahu wa taala pertama kali menyebutkan zalimun li nafsi. 3 golongan kaum muslimin yang akan masuk surga. Pertama adalah yang mampir dulu ke neraka. Iya, itulah yang tadi saya sebutkan zalimun li nafsi, orang-orang yang selamat dan dia tidak segera bertobat darinya. Akan ampuni. Allah akan ampuni. Wa minhum muqtasid, ini golongan yang kedua. Yang pertengahan. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan. Ya. Namun dia kadang mengerjakan hal-hal yang makruh. Dan dia meninggalkan sunnah, tidak semangat dalam melakukan amalan-amalan yang dipandangnya hanya sebatas sunnah saja. Nah, ada pun yang istimewa, itu yang Allah sifatkan dengan sabiqun bil khairat. Orang yang bersegera dalam kebaikan. Inilah tingkatan yang paling sempurna dalam merealisasikan tauhid. Yaitu orang-orang yang membersihkan dirinya dari berbagai jenis kesyirikan, kebid'ahan, dan juga dari dosa besar yang dilakukan terus-menerus. Dia melaksanakan setiap kewajiban yang Allah wajibkan atasnya, dan juga dia bersemangat dalam mengerjakan yang sunnah. Dalam hal larangan pun begitu. Dia bukan hanya meninggalkan yang haram, tapi perkara yang makruh pun dia jauhi. Bahkan perkara mubah dia tinggalkan kalau dia ketahui perkara mubah itu akan menggiringnya kepada perkara yang haram. Nah ini 3 macam golongan manusia yang merealisasikan tauhid. Seluruhnya pada akhirnya akan masuk surganya Allah. Hanya saja bedanya tadi, ada yang langsung tanpa dihisab dan diazab, ada yang masuk surga tapi dihisab dulu, dan ada yang masuk surga tapi setelah mampir ke neraka. Na'udzubillah. Adapun
orang yang tidak merealisasikan tauhid alias melakukan perbuatan syirik, maka mereka adalah orang-orang yang tidak akan masuk ke dalam surga selama-lamanya. Kalau itu syirik besar, ya. Kalau itu syirik besar. Sampai Allah Subhanahu wa taala merumpamakan orang yang melakukan syirik besar itu seperti kemustahilannya unta masuk ke dalam lubang jarum. Iya. Maka mustahil orang-orang musyrikin masuk ke dalam surga sebagaimana mustahilnya unta masuk ke dalam lubang jarum. Ini ada di Al-Qur'an surat berapa? Fi sammil khiyal. Al-A'raf. Al-A'raf ayat 40. Iya, orang kafir dan musyrikin. Kalau khusus kesyirikan, innallaha la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Karena dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah. Ya, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pintu utama jalan menuju surga, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah. Adapun jalan yang kedua, maka menjauhi kesyirikan. Menjauhi kesyirikan. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan anak keturunanku dari perbuatan menyembah berhala. Ya, ini melakukan kesyirikan. Ini doa Nabi Ibrahim. Beliau mengkhawatirkan kesyirikan menimpa dirinya dan keluarganya. Padahal beliau adalah Imamul Hunafa. Ya. Tentu kalau Nabi Ibrahim saja merasa khawatir dari terjatuh pada kesyirikan, tentunya kita pun demikian. Lebih khawatir lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ada seseorang yang masuk surga karena seekor lalat. Dan ada juga yang masuk neraka karena seekor lalat. Jadi sebabnya sama, karena seekor lalat, tapi tempat berakhirnya mereka berbeda. Yang satu ke surga, yang satu ke neraka. Lalu sahabat ada yang bertanya, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Jelaskan, ada dua orang berjalan melewati sebuah kaum perkampungan yang mereka memiliki berhala yang mereka agungkan. Tidak boleh seorang pun melewatinya melalui pintu perkampungan itu kecuali dengan apa? Mempersembahkan sesuatu untuk berhalanya sebagai bentuk pengagungan dan kemuliaan. Iya. Maka lewatlah orang pertama di antara dua orang tadi, dan penduduk kaum itu berkata, persembahkanlah sesuatu untuk berhala kami. Orang tadi berjawab, saya tidak punya apapun yang dapat saya persembahkan untuknya. Lalu kata mereka, persembahkanlah apapun, walaupun hanya seekor lalat. Maka si orang ini menganggap, cuma seekor lalat, apalah artinya. Akhirnya dia pun mempersembahkan untuk berhalanya itu seekor lalat. Maka penduduk kampung itu, kaum itu pun membiarkan orang tadi untuk meneruskan perjalanannya.
Maka kata Nabi SAW, fadakhalan nar, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia telah berbuat kesyirikan, mempersembahkan sesuatu untuk berhala. Nah, ya, yang dilihat bukan alatnya, tapi untuk siapa persembahan itu ditujukan. Diagungkan berhala. Padahal menyembelih untuk selain Allah adalah kesyirikan. Sebagaimana kata Nabi SAW, man dzabah li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Kemudian orang yang kedua diperlakukan hal yang sama. Hanya saja bedanya apa? Ketika dikatakan kepadanya, persembahkanlah untuk berhala kami apapun. Dengan tegas dan mantap dia menjawab, aku tidak akan mempersembahkan apapun untuk selain Allah. Maka penduduk kaum itu menganggap, wah ini orang melecehkan berhala yang mereka sembah. Iya, akhirnya dibunuh orang tersebut, ya, dipenggal lehernya, dan kata Nabi SAW, dia pun masuk ke dalam surga. Iya. Nah, jadi ini apa? Akibat kesyirikan. Bentuknya apa? Berkorban untuk selain Allah. Padahal ini hanya seekor lalat. Lalu bagaimana lagi balasan bagi mereka yang melakukan kesyirikan kepada Allah dengan berkorban untuk kuburan-kuburan yang dikeramatkan, apalagi yang disembelih itu berupa kambing atau sapi, ada juga yang menyedekahkan emas, ya, dan sebagainya. Maka Bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita dekatnya surga dan neraka dari seseorang. Tidak ada yang memisahkan seorang hamba dengan surga dan neraka kecuali apa? Kematian. Iya. Tidak ada yang memisahkan seorang hamba dengan surga dan neraka kecuali kematian. Dan hadis ini menunjukkan bahwa seseorang terkadang dia terjatuh dalam kesyirikan dan dia tidak menyadarinya. Nah, ini bahaya. Makanya pentingnya ilmu tauhid. Pentingnya mempelajari akidah. Nah, dan hadis ini juga memberikan faedah orang tersebut, yaitu orang yang pertama yang mau menuruti keinginan kaum tersebut, yang penting dia bisa masuk ke kampung itu, bisa melanjutkan perjalanannya, dia menganggap remeh kesyirikan. Karena dia pikir, cuma seekor lalat, binatang yang remeh. Dia meremehkan. Dan dia tidak peduli dengan agamanya. Dia tidak menganggap besar perkara kesyirikan. Dan dia tidak mengingkari di dalam hatinya. Ya, jadi dia lakukan dalam keadaan apa? Ridha. Maka orang yang seperti ini tidak dilakukan lagi, dia telah melakukan kekufuran. Nah, ini bahayanya syirik. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Ya. Orang yang berbuat syirik itu pasti dimasukkan ke dalam neraka dan Allah haramkan baginya surga, dan mereka tidak akan memperoleh seorang penolong pun. Ya. Mereka tidak akan memperoleh seorang penolong pun. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sedangkan yang ketiga, poin yang ketiga, jadi yang pertama apa tadi?
jalan utama menuju surga adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah. Yang kedua, lawannya, yaitu menjauhi segala bentuk kesyirikan. Perbuatan syirik. Ya, perbuatan syirik. Syirik kecil maupun syirik besar, apalagi. Ya. Nah, yang ketiga, kita berupaya ya untuk mewujudkan dua keinginan tadi, dua poin tadi, yaitu dengan cara apa? Berdoa kepada Allah. Berdoa untuk menghilangkan kesyirikan dan untuk menjauhkan diri kita dari kesyirikan. Ya. Apa doanya? Ini disebutkan dalam hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika Nabi SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh syirik itu lebih tersembunyi daripada derap langkah semut. Ya, syirik itu lebih tersembunyi daripada derap langkah semut. Maukah kamu aku tunjukkan suatu doa yang bila engkau baca, niscaya akan hilang darimu baik syirik yang sedikit, yang kecil, maupun yang banyak, yang besar. Ya. Maka tentu kata Abu Bakar Siddiq, ya, kata Nabi SAW mengucapkanlah doa berikut ini, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik kepadamu, sedangkan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampunan kepadamu terhadap apa yang tidak aku ketahui. Ya. Ini doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar Siddiq dan tentunya untuk kita selaku umatnya secara umum. Jadi kata Nabi SAW, kalau kamu baca doa ini, maka akan hilang darimu baik yang kecil maupun yang besar dari kesyirikan. Maka hafalkanlah bapak-bapak, ibu-ibu, dan perbanyaklah doa memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya. Ada doa lain? Ada. Seperti yang tadi kita sudah isyaratkan. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan di surat Ibrahim ayat 35, ya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari perbuatan syirik, ya, dari perbuatan menyembah berhala. Jadi Allah mengabarkan Nabi Ibrahim banyak berdoa seperti itu. Jadi ayat ini menunjukkan apa? Nabi Ibrahim saja sangat takut dirinya terjerumus ke dalam kesyirikan. Bahkan keluarganya juga. Dia mengkhawatirkan kalau dirinya dan anak keturunannya terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Beliau berdoa kepada Allah agar Allah melindunginya, menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari kesyirikan. Maka bagaimana lagi dengan selain beliau? Kalau beliau sangat khawatir, tentunya kita lebih khawatir lagi. Man ya'manu minal bala' ba'da Ibrahim? Siapa lagi yang merasa aman dari kesyirikan setelah Ibrahim? Iya, padahal Nabi Ibrahim adalah pemimpin ahli tauhid, orang yang paling jauh dari kesyirikan.
Padahal Nabi Ibrahim, beliaulah orang yang telah menghancurkan berhala-berhala dengan tangannya sendiri sebagai bentuk kebenciannya terhadap kesyirikan. Tapi bersama dengan itu, beliau sangat khawatir apabila dirinya dan anak keturunannya terjatuh dalam kesyirikan. Gitu ya. Jadi kita lebih pantas untuk banyak berdoa, memohon kepada Allah dari segala kesyirikan. Iya. Banyak-banyak doa seperti yang tadi disebutkan. Jangan seperti orang-orang yang jahil ya. Mereka mengatakan bahwa, wah kalau kesyirikan tidak mungkin terjadi pada umat ini, pada umat Islam. Apalagi mereka rajin tahlilan, sering mengucapkan la ilaha illallah. Iya. Mereka merasa aman dari syirik. Tidak khawatir sama sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka pun terjerumus ke dalam berbagai jenis kesyirikan tanpa mereka sadari. Ya. Lihatlah orang-orang saleh sebelum kita. Mereka sangat berusaha menjaga tauhid dirinya dan keluarganya. Seperti Luqman yang berpesan kepada anaknya yang Allah sebutkan di surat Luqman ayat 13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika memberikan nasihat, pelajaran. Wahai anakku, janganlah kamu berbuat kesyirikan. Karena sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang teramat besar. Nah, kenapa kita harus banyak-banyak berdoa? Memohon kepada Allah agar diselamatkan dari syirik? Karena dampak buruk kesyirikan itu sangat banyak sekali. Yang pertama, dosa pelaku syirik tidak diampuni oleh Allah. Artinya kalau dia mati dalam keadaan tidak bertobat ya, di akhirat nggak ada peluang dapat ampunan Allah. Yang kedua, pelaku syirik besar itu kekal di neraka. Yang ketiga, perbuatan syirik itu menghapuskan amalan-amalan kebaikan kita di masa lalu. Ya, sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat kesyirikan, lenyaplah dari mereka amalan-amalan yang telah mereka kerjakan di masa lalu. Bahkan Nabi Muhammad SAW terkena ancaman ini pula. Di surat Az-Zumar ayat 65 Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Ini Nabi Muhammad SAW. Padahal mustahil beliau melakukan kesyirikan. Artinya apa? Orang sehebat Nabi Muhammad SAW, banyak kebaikannya saja. Kalau berbuat syirik, apa kata Allah? La in asyrakta, kalau kamu berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, akan terhapus seluruh amalanmu. Ya, apalagi kita yang amalannya pas-pasan. Ya, yang amalan kita hanyalah sisa-sisa, ya, terus dinodai dengan kesyirikan, habis sudah. Kemudian yang keempat, orang yang melakukan kesyirikan akan hilang darinya keamanan hidup di dunia dan di akhirat. Makanya orang melakukan kesyirikan itu bukan justru semakin aman hidupnya, bukan semakin nyaman. Iya, semakin cemas, semakin khawatir, semakin galau. Makanya Nabi SAW ketika melihat seseorang pakai jimat, ya, sejenis jimat. Jadi dia pakai gelang dari kuningan, ya, dia letakkan di tangannya. Terus Nabi tanya, untuk apa kamu memakai gelang itu? Sahabat tadi menjawab, untuk melindungiku dari penyakit. Ya. Awalnya Nabi kan nggak tahu hati seseorang, Nabi nggak tahu. Makanya Nabi pastikan dulu, buat apa pakai gelang itu? Kan bisa aja buat berhias diri,
buat gaya aja gitu ya. Maka ketika dijawab bahwa dia mengenakannya untuk tolak bala, supaya dia nggak kena penyakit, Nabi bilang, lepaskan. Copot itu gelang. Karena gelang itu tidaklah menambah bagi dirimu kecuali kelemahan. Tuh. Dan kalau kamu mati dalam keadaan gelang itu masih melingkar di tanganmu, ya, kamu nggak akan beruntung selama-lamanya. Nabi bilang seperti itu. Jadi yang pertama Nabi bilang, kesyirikan itu tidak akan membuat seseorang nyaman hidupnya. Iya. Alih-alih pakai jimat supaya selamat, supaya tenang, tapi ternyata yang didapatkan sebaliknya. Hidupnya semakin nggak tenang, semakin cemas, semakin khawatir. Apalagi kalau dia safar nih misalnya nih, terus jimatnya ketinggalan, wah khawatir dia. Ya kan? Cemas dia. Nah, jadi orang yang melakukan kesyirikan justru orang yang semakin hidupnya ketakutan. Semakin jauh dari keamanan dan kenyamanan. Ya. Dan yang kedua, Nabi bilang apa? Kalau kamu mati dalam keadaan gelang itu masih melingkar di tanganmu, karena itu terhitung jimat, ya. Karena dia niatkan tadi untuk apa? Tolak bala. Dia niatkan untuk apa? Melindungi dirinya dari penyakit. Maka Nabi bilang, kalau kamu mati dalam keadaan masih berbuat seperti ini, kamu nggak akan beruntung selamanya. Iya. Ini karena itu tergolong dosa kesyirikan, makanya nggak akan beruntung selamanya. Artinya apa? Engkau akan terancam azab. Engkau akan disiksa di dalam neraka karena perbuatan syirikmu ini. Nah, gitu ya. Kemudian syirik itu dosa yang paling besar. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa itu dosa yang paling besar? Maka Nabi menjawab, al-isyraku billah. Melakukan kesyirikan terhadap Allah dalam ibadahnya. Ya. Dan juga di surat Al-An'am ayat 21, Allah berfirman, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba." Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kedustaan terhadap Allah? Dan kedustaan yang paling besar adalah apa? Kesyirikan. Ya. Jadi ini kezaliman yang paling besar. Karena kezaliman itu ada apa? Berbagai macam ya. Ada kezaliman terhadap diri sendiri, yaitu dengan berbuat dosa dan maksiat. Sebetulnya para pelaku maksiat itu dia menzalimi diri sendiri. Kenapa? Karena akibat dosa dan maksiat dia terancam azab. Jadi dia diazab karena ulah dia sendiri, bukan karena Allah kejam dan zalim kepadanya, tidak, karena dia. Ini namanya menzalimi diri sendiri. Yang kedua, menzalimi orang lain. Ini namanya kezaliman yang tidak akan ditinggalkan, alias akan diselesaikan nanti di akhirat kalau di dunia tidak terselesaikan. Dan yang ketiga, inilah yang paling besar, yaitu kezaliman terhadap Allah, alias berbuat kesyirikan dalam ibadah. Nah, kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, di antara dampak buruk kesyirikan, ya, terangkatnya kemuliaan dan kejayaan. Terangkatnya kemuliaan dan kejayaan. Jadi suatu kaum akan diangkat kemuliaannya dan akan dihilangkan kejayaannya, dan sebaliknya Allah akan timpakan kehinaan kepada mereka manakala mereka melakukan kesyirikan. Ya, budu apa disebutkan dalam ayat di surat An-Nur ayat 55. Iya.
Allah berjanji di ayat ini bahwa wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mengerjakan amalan saleh, la yastakhlifannahum fil ardi, bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Iya. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada. Dan sungguh Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridainya untuk mereka. Allah akan benar-benar akan menukar keadaan mereka. Allah akan ganti keadaan mereka menjadi lebih baik. Ya. Sesudah mereka dalam ketakutan, Allah ganti menjadi aman sentosa, makmur, sejahtera. Kapan itu? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ini sisi penilaian kita. Kalau mereka beribadah hanya kepadaku, mentauhidkanku dalam ibadah, dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Ini dalil yang jelas bahwa sebab terangkatnya kemuliaan dan kejayaan bagi satu umat adalah karena banyaknya kesyirikan terjadi di tengah mereka. Iya. Dan banyak dampak-dampak kesyirikan yang lainnya. Nah ini, Bapak, Ibu-Ibu rahimakumullah, 3 poin yang pertama itu seluruhnya terkait dengan tauhid. Ya, jadi yang pertama apa? Mentauhidkan Allah dalam ibadah. Yang kedua, menjauhi kesyirikan. Dan yang ketiga, banyak-banyak berdoa kepada Allah, memohon agar diri kita dan keluarga kita dijauhkan oleh Allah dari kesyirikan. Jangan sampai terjerumus ke dalamnya. Nah, adapun poin selanjutnya itu terkait dengan pembahasan yang lain. Ya, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan. Silakan. Baik Ustadz, ini ada satu pertanyaan dari Mas Galunggung ini, dari di chat ada Ustadz. Iya, sebentar saya buka pakai HP yang satunya deh. Oke. Recording. Sebentar. Ada chat yang udah masuk ya? Ada satu Ustaz. Ini error, nggak tahu kenapa masih terus muter-muter waiting, tapi suara saya bisa di-copy ya? Bisa. Kedengaran jelas Ustaz. Kedengaran jelas ya. Cuma jelas. Saya nggak bisa buka Chatnya. nggak bisa buka chatnya. Ya, biar saya bacakan nanti. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz. Baik sekali apa yang telah disampaikan sehingga dapat memotivasi untuk bisa masuk surga level pertama yang dapat langsung masuk surga tanpa harus mampir ke neraka dahulu. Tapi gambaran tentang surga ini banyak sekali. Yang benar seperti apa? Bahkan ada yang mengatakan bahwa di sana nanti akan dapat 72 bidadari. Dengan perincian 70 bidadari dari surga dan yang 2 lagi itu istrinya di dunia. Kalau seperti ini kesannya kok surga itu hanya untuk kaum pria saja, bukan untuk kaum wanita. Apakah seharusnya kita itu tidak perlu membayangkan bagaimana surga itu? Tetapi cukup meyakini bahwa surga itu
Pokoknya sesuatu yang enak saja tanpa perlu membayangkan hal-hal yang indah-indah seperti apa yang pernah kita lihat di dunia. Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, meyakini keberadaan surga dan neraka itu salah satu pokok keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keyakinan seorang Muslim. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis tentang hal ini. Surga dan neraka itu sudah ada. Di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 24 sampai 25. Ya. Kemudian Allah dan Rasulnya banyak menyebutkan gambaran tentang surga, misalnya di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kemudian juga gambaran tentang bidadari untuk memotivasi kita agar banyak beramal salih. Ya. Begitu juga Allah menyebutkan gambaran tentang neraka agar kita menjauhinya dan berusaha lari darinya. Jadi Allah menggambarkan sifat-sifat surga dan dahsyatnya neraka untuk lebih meningkatkan keinginan kita dalam meraih surga dan menjauhi neraka. Gitu ya. Dan semua gambaran tentang surga itu bukanlah hanya dongeng belaka atau hayalan semata. Tidak, tapi itu hal yang nyata. Sebuah janji yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh, yang beriman, dan bertakwa kepadanya. Ya. Adapun kalau dia tanyakan, kenapa di antara gambaran kenikmatan surga hanyalah para bidadari. Jadi seakan-akan surga itu hanya untuk kaum lelaki. Jawabannya, kenapa tidak disebutkan sebaliknya? Ya. Tentang wanita-wanita salehah, mereka pun akan mendapatkan bidadara. Jawabannya yang pertama, karena perempuan itulah yang dicari. Assalamualaikum Ustaz. Perempuan itulah mengalami keguguran berturut-turut belum dipercaya. Halo? Silakan lanjut Ustaz, tadi ada yang masukkan. Terbuka mic-nya. Iya. Jadi alasan pertama karena apa? Wanita itulah yang dicari oleh laki-laki. Wanita itulah yang dikejar-kejar. Bukan sebaliknya. Ya, sehingga laki-laki itu mencari perempuan, mencari wanita. Dan yang kedua, gambaran tentang bidadari itu terkadang disebutkan secara rinci, detail, untuk membuat daya tarik bagi kaum laki-laki. Misalnya digambarkan tentang lehernya, betisnya, maaf sampai buah dadanya. Nah, ini kan hal yang menarik bagi laki-laki. Tapi kurang etis ya ketika digambarkan tentang bentuk fisik bidadara. Mau seperti apa digambarkan? Apakah karena perutnya six-pack, dadanya berbidang, wajahnya tampan? Karena wanita itu memiliki sifat malu. Jadi mereka justru ketika mendengarkan gambaran seperti itu, terdengar ada risih bagaimana gitu ya. Nah, intinya apa? Wanita dan laki-laki menjadi ahli surga, mereka akan mendapatkan kenikmatan yang sama. Karena apapun yang mereka inginkan, pasti akan terpenuhi. Ya. Apapun yang mereka inginkan, pasti akan terpenuhi. Demikian Bapak. Barakallahu fiik.
Iya, jazakallah khair, Ustaz. Baik, wa jazakallah khairan. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Mas Joko Purwoko. Ini. Sebentar. Oke. Pak Ustadz, ada sebagian kebiasaan masyarakat kita yang bila ada masalah, soal ke orang pinter yang biasanya juga orang yang mempunyai pengetahuan ilmu agama Islam yang cukup mumpuni. Dan biasanya memberikan beberapa bacaan untuk diamalkan. Dan kadangkala air putih yang harus diminum untuk beberapa waktu yang katanya sudah ada isinya. Mohon pencerahan apabila ini termasuk salah satu syirik atau malah sebagai tawasul. Mengingat dalam Al-Quran sendiri sudah diterangkan bahwa doa yang terbaik adalah doa diri sendiri, doa dari diri sendiri, dan pasti dikabulkan. Walaupun kita tidak tahu kapan dikabulkan atau malah tidak diberikan, mengingat mungkin tidak baik buat kita. Syukron, katsiron. Ustaz, tafadhol Ustaz. Iya. Jamaah rahimakumullah, sowan ke ulama, kiai, ustadz ketika menghadapi masalah, itu hal yang baik kalau dalam rangka meminta fatwa, dalam rangka meminta nasihat, wejangan, agar diberikan arahan yang sesuai dengan tuntunan syariat seperti apa dalam menghadapi solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dia mencari solusi dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi. Karena orang alim, kiai, ustadz, dia akan mengarahkan sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu hal yang baik. Tapi kalau kemudian dibawa air, ya, ini untuk apa? Kalau masalahnya karena dia sakit, ya, udah berobat ke dokter, ke sana kemari, tapi tak kunjung sembuh. Lalu sang ustadz atau kiai yang dia kunjungi melihat bahwa ini akibat gangguan jin, sehingga dia meruqyahnya, dan ruqyah itu diantaranya dengan cara melalui media air, dan yang terbaik adalah air zam-zam. Itu hal yang boleh saja. Iya, boleh. Kalau memang untuk pengobatan atas penyakit yang diderita atau gangguan yang ada di dalam fisiknya, ya, yang tidak bisa dibuktikan oleh medis. Bisa jadi karena pengaruh sihir, guna-guna, dan semisalnya. Ya. Jadi kalau dalam rangka meruqyah itu dibolehkan melalui media air yang sudah dibacakan. Entah kalau yang dimaksud sudah ada isinya apa, ini nggak benar ya. Isinya ada air, ya. Kalau yang dimaksud isinya adalah jin, nah itu nggak boleh. Isinya nggak boleh, ya, karena nggak boleh kita bekerja sama dengan sesama makhluk dalam perkara yang tidak ada melakukannya kecuali hanya Allah. Menyembuhkan penyakit, menghilangkan kesulitan, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi harus dirinci, ya, dia datang ke kiai, sowan ke ulama, ustadz atau yang semisalnya tokoh agama, kalau dalam rangka meminta fatwa, meminta nasihat, meminta wejangan, itu hal yang baik. Ya, tapi kalau dalam rangka selain itu, misalnya untuk menghilangkan penyakit, dia lihat cara menghilangkannya seperti apa. Kalau dengan cara diruqyah, atau bahkan sampai dikasih air yang sudah dibacakan ayat-ayat ruqyah atau doa-doa ruqyah, ya, itu juga dibolehkan. Walaupun yang terbaik adalah seseorang meruqyah dirinya sendiri. Ya. Tapi kalau dia ada keterbatasan kemampuan dalam membaca Al-Quran, nggak mampu atau terbata-bata, apalagi membaca doa-doa, ya, dia tidak punya hafalan akan hal itu, sehingga sang kiai lah atau sang ustadz lah yang melakukannya, itu boleh. Jelas? Tapi kalau yang datang itu dia bisa baca Quran, dia pandai membaca Arab, dia bisa baca walaupun dengan melihat
hendaknya dia lakukan diri sendiri. Itu lebih sempurna dalam penjagaan tauhidnya, agar apa? Ketergantungan dia hanya kepada Allah. Beda kalau dia harus datang ke kiai terus merasa apa? Sang kiai itu mempunyai pengaruh, maka akan bercabang. Ketergantungan hatinya dia bukan hanya kepada Allah, justru kepada sang kiai tersebut. Dan ini bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Ya. Nah, demikian Allah a'lam. Ya, saya Ustaz. Ya, bisa jadi karena setelah berkali-kali, beberapa kali datang ke orang pintar itu, akhirnya timbul rasa seolah-olah ini kalau ada sakit begini sedikit, ini kayaknya harus ke orang ini. Iya. Manjur ini kayaknya gitu. Itu Jadi ya salah yang seperti itu ya. Jadi akhirnya ya, tawakalnya bukan kepada Allah tapi kepada kiai tadi atau orang soleh tadi, ya, atau orang pintar ya, dibahasakannya ya. betul Nah, Ustaz. Jadi cukup riskan ya. Ustaz tadi untuk menjawab pertanyaan, menyambung pertanyaan yang pertama sebelum lupa, mengenai surga tadi ada disebutkan 72 bidadari dan ada keistimewaannya. Ini kadang-kadang kan ada beberapa teman kita juga suka membuat itu sebagai bahan bercandaan ya. Jika terjadi sesuatu atau ada kejadian-kejadian tertentu, kadang-kadang beberapa teman itu suka bercanda seperti ya pengen ketemu cepat-cepat ketemu bidadari-bidadari di surga ya apa bilang. Nah, itu bagaimana dengan pendapat-pendapat yang kadang-kadang sedikit nyeleneh untuk menjadikan bahan candaan dari apa yang dideskripsikan sebagai keutamaan di surga, Ustaz. iya. Pertama, ketika berbicara tentang kenikmatan surga atau siksa neraka, itu harus dengan dalil dari Al-Quran dan hadis. Karena ini perkara gaib. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah tahu sumber perkara gaib itu adalah Al-Quran dan hadis, maka kita harus memuliakan Al-Quran dan hadis. Di antara bentuk pemuliaannya adalah tidak menjadikan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sebagai bahan candaan. Ya, kecuali dalam rangka untuk memberikan motivasi atau dalam rangka menakut-nakuti orang yang berbuat dosa dan maksiat. Kita sebutkan dalil dari hadis atau dari Al-Quran, dari hadis. Iya, tapi kalau dijadikan ayat Al-Quran dan hadis sebagai bahan candaan, ini termasuk tidak memuliakan Al-Quran dan hadis. Ya, khawatir tergolong istihza. Istihza itu mengolok-olok syariat. Nah, jadi betul ada gambaran-gambaran dalam Al-Quran dan hadis tentang kenikmatan surga berupa bidadari dan yang lainnya. Jadi dilihat tujuannya apa. Ya, dia membawakan ingin ketemu bidadari. Ya, kalau tujuannya sebagai motivasi bagi dirinya dan orang lain, dan memang ada dalil bahwa amalan yang dia kerjakan keutamaannya untuk bidadari seperti itu, dibolehkan. Tapi kalau sifatnya hanya sebatas candaan, hendaknya dihindari. Ya, tidak layak Al-Quran dan hadis dijadikan bahan candaan dan guyonan. Khawatir termasuk bentuk istihza, mengolok-olok syariat. Demikian Allah a'lam. Saya Ustaz, jazakallah khair. Baik. Pertanyaan berikutnya ada dari Ummu Alwan. Assalamualaikum Ustaz, ini berkaitan dengan syirik dengan menggunakan gelang, cincin, kalung yang sekarang banyak dijual yang mengandung magnet untuk pengobatan. Ini mungkin cincin, gelang-gelang yang magnet itu ya. Apa itu juga termasuk syirik? Karena banyak yang percaya dapat menyembuhkan penyakit. Syukron. Tafadhol Ustaz. Iya. Ini namanya ikhtiar. Ya. Menempuh sebab
Jadi kita meyakini adanya hukum sebab akibat, tapi tentu dengan izin Allah. Ya. Mengambil sesuatu untuk ikhtiar sebagai bentuk sebab meraih yang kita inginkan, itu ada dua. Yang pertama, yang disebut dengan sebab syar'i. Artinya ada dalil akan hal itu. Contohnya dengan cara meruqyah tadi. Membaca ayat Al-Quran, ayat-ayat ruqyah, atau doa-doa dari Nabi SAW. Ini sebab syar'i. Walaupun tidak bisa dibuktikan secara medis, tapi ada dalil dari Al-Quran dan hadis bahwa hal tersebut, ruqyah, dapat menjadi sebab kesembuhan atas penyakit yang diderita seseorang atau melindungi dirinya dari mara bahaya. Iya, ini dibolehkan. Kalau sebab yang dia tempuh adalah sebab syar'i. Atau yang kedua, sebab kauni. Sebab kauni itu apa? Kita ikhtiar menempuh sebab untuk memperoleh hasil, tapi dengan cara-cara yang memang bisa dibuktikan, ya, secara ilmiah. Iya, ada pembuktian secara ilmiah. Dan ada kaitan yang bersangkutan berkaitan erat. Misalnya kita sakit kepala, terus minum obat, misalnya obat apalah sakit kepala, bodrek atau yang lainnya. Ternyata biidznillah sembuh, hilang. Ini bisa dibuktikan secara ilmiah. Kenapa? Oh, karena obat bodrek ini kandungannya demikian misalnya. Nah, ini kan bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya. Kalau ada pembuktian secara ilmiah atau berdasarkan pengalaman, ya, dan sudah diketahui turun-temurun, itu dibolehkan. Itu ikhtiar yang dibolehkan. Mengambil sebab yang dibolehkan. Ya. Nah, kalau terpenuhi dua hal ini, ada sebab syar'i, misalnya ruqyah, atau sebab kauni, misalnya tadi berobat ke dokter terus minum obat, herbalkah atau non-herbal, atau contoh yang terpenuhi kedua-duanya, ada sebab syar'i dan ada sebab kauni, misalnya minum madu. Ini kan ada sebab syar'inya. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa madu itu obat, ya, bagi penyakit. Begitu juga habbatus sauda, begitu juga berbekam, ya. Nah, ini syar'i dan kauni. Ada dalil syariatnya dalam nas Al-Quran atau hadis, dan bisa dibuktikan, ya, menurut ilmu kesehatan. Nah, yang jadi masalah kalau tidak terpenuhi kedua sebab ini. Seperti contohnya tadi memakai gelang. Makanya Nabi mengingkari orang yang pakai gelang yang terbuat dari kuningan. Ketika ditanya untuk apa kau gunakan, dia bilang untuk menangkal penyakit. Ini kan ikhtiar yang nggak ada kaitannya dengan sebab. Sebab syar'inya nggak ada dalil, cara seperti itu untuk melindungi diri dari penyakit. Sebab kauninya pun nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Loh, apa hubungannya? Iya, bagaimana pembuktiannya ini gelang dari kuningan kok bisa menjadi sebab orang terhalangi dari penyakit? Berarti tidak ada kemungkinan yang lain kecuali apa? Dia meyakini gelang tersebut memiliki keistimewaan tersendiri. Iya, dia meyakini benda yang dia pakai itu memiliki hal-hal yang tidak hal-hal istimewa yang tidak bisa dibuktikan. Dan ini adalah sesuatu yang syirik. Iya. Hukumnya apa? Pada asalnya hukumnya syirik kecil. Syirik kecil. Kalau dia yakini kesembuhan itu dari Allah. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan penyakit. Saya yakin. Saya tahu Allah yang bisa melindungi saya dari mara bahaya. Tapi kenapa pakai gituan? Oh, ini ikhtiar. Ikhtiarnya bisa dibuktikan secara ilmiah? Ya enggak juga sih, katanya-katanya doang. Ada dalil syar'i tentang hal tersebut? Enggak juga, apalagi. Ya berarti itu syirik kecil. Dan bisa menjadi syirik besar kalau
Dia meyakini benda yang dia kenakan itulah yang hakikatnya bisa menyembuhkan. Ya, berarti dia berkeyakinan berbeda dengan akidah yang disebutkan dalam Al-Quran. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan penyakit, hanya Allah yang bisa melindungi kita dari mara bahaya, dan seterusnya. Sedangkan dia meyakini benda itu yang dengan sendirinya bisa melindungi dirinya. Berarti itu syirik besar. Walaupun kebanyakan para pengguna jimat, ya, atau pengguna seperti yang tadi ditanyakan, meyakini kesembuhan itu datangnya dari Allah, Allah yang bisa memberikan manfaat, Allah yang bisa menolak mudarat, ya, tapi dia telah menempuh cara yang tidak terbukti secara syar'i maupun kauni. Maka hendaknya dihindari, ya, ditinggalkan. Karena Rasulullah SAW berkata kepada orang yang pakai gelang tadi, copot, lepaskan. Karena gelang itu tidaklah menambah bagimu kecuali kelemahan. Dan kalau kamu mati dalam keadaan gelang itu masih melingkar di tanganmu, kamu nggak akan beruntung selamanya. Ini kan syirik kecil. Tapi Nabi katakan, kamu tidak akan beruntung selamanya. Artinya syirik kecil itu kalau nggak taubat, sama, dia terkena ancaman azab juga. Cuma bedanya, kalau syirik kecil diazabnya tidak kekal di neraka. Ya, beda dengan syirik besar, dia kekal di neraka selama-lamanya. Demikian, Mas Pengki. Barakallahu fiik. Khair Ustaz. Baik. Jadi ini juga sangat riskan ya Ustaz, ya, tergantung dari hati kita bagaimana meyakininya. Jadi, Iya. semoga kita semua terlindung dari perasaan-perasaan yang seperti ini. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Dewantono nih, Abu Medina. Mau tanya, maksudnya masuk neraka bukan karena amal soleh tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan Ustaz. Mungkin yang dimaksud masuk surga ya. Jadi ya, masuk surga ini mestinya. Hadisnya itu sahih bahwa orang itu masuk surga hanya dengan rahmat Allah, bukan amalannya. Iya. Maksudnya gimana? Maksudnya nggak sebanding nilai surga dengan nilai amal ibadah kita. Iya. Surga itu sesuatu yang sangat istimewa. Kenikmatan yang luar biasa. Yang tidak bisa terbayangkan oleh pikiran kita. Tidak pernah terlihat oleh mata. Tidak pernah terdengar oleh telinga. Tidak pernah terbetik dalam hati. Kalau seperti itu. Di luar dari itu semua. Iya kan? Nah, nanti kita akan bahas mungkin pada saatnya tentang gambaran surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Itu luar biasa. Iya, itu luar biasa. Nah, amalan kita penuh dengan kekurangan. Iya kan? Amalan kita itu penuh dengan kekurangan. Sholat aja contohnya. Iya, kurang dari kehusyuan, kurang dari sisi waktu penunaiannya. Belum lagi amalan-amalan yang lain. Kita akui. Kita banyak kekurangan dalam beramal saleh. Iya. Kadang kita beramal hanyalah sisa-sisa. Baca Al-Quran kalau ada sisa waktu dari pekerjaan. Sedekah juga sisa-sisa kadang. Ya, misalnya baru ada acara, nah terus acara inti udah selesai, tamu-tamu udah pulang, ada makanan sisa, baru disedekahkan. Ya. Nah ini kalau seperti itu kondisi amalan kita, masa sebanding untuk membeli surganya Allah? Ya enggak lah. Ibaratnya kendaraan termewah, misalnya apa ya, Lamborghini, Ferrari, kita beli dengan uang 25 perak, kan nggak kebeli. Diketawain iya. Nah itu. Jadi yang dinafikan di dalam dalil tadi adalah amalanmu itu bukan sebagai pengganti surga yang kau diberikan oleh Allah
engkau meraih surga itu bukan sebagai pengganti dari amalan kamu. Untuk beli surganya Allah dengan amalan itu nggak sebanding. Iya. Tapi orang itu masuk ke dalam surga karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Nah, jadi kita beramal untuk apa kalau gitu? Untuk memperoleh rahmat Allah, untuk meraih rahmat Allah. Iya. Kan rahmat Allah itu ada dua. Ya, ada yang bersifat umum, itu rahmat Allah untuk semua makhluknya, termasuk orang kafir. Mendapatkan rahmat Allah. Kalau mereka nggak dapat rahmat Allah di dunia ini, nggak bisa hidup. Yaitu berupa kesenangan, kenikmatan, kesehatan, ya, berupa sandang, pangan, papan, kendaraan. Ya, itu dengan rahmat Allah mereka bisa dapetin. Iya. Tapi hanya sebatas di dunia. Nah, kalau rahmat Allah untuk orang yang beriman, itu rahmat yang bersifat khusus. Yaitu berupa keimanan, ketakwaan, ilmu, agama, amalan saleh. Itu dengan rahmat Allah kita bisa melakukan ketaatan dan amal saleh. Iya. Nah, jadi kita beramal itu untuk mendapatkan rahmat Allah. Kalau kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Demikian, semoga bisa dipahami. Iya. Jazakallah khair, Ustaz. Wa iya. Pertanyaan dari chat sudah habis, tapi ada request satu ini dari Wita yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz. Silakan Wita, dibuka mic-nya. Pengki. Ya, silakan. Ya, Pak Ustadz, saya mau nanya, ini mungkin ada beberapa hal. Pertama masalah amalan. Untuk amal yang seterusnya meskipun kita udah meninggal, tapi terus jalan, kalau nggak salah satunya adalah wakaf ke masjid ya Pak ya, misalnya untuk pembangunan atau apapun gitu ya. Nah, saya kalau untuk niatnya untuk orang tua satu, apakah kan orang tua dua-duanya udah meninggal, apakah satu jumlah itu untuk diniatkan untuk berdua, ataukah sendiri-sendiri, sekian untuk ayah, sekian untuk ibu, dan sekian untuk saya sendiri, misalnya satu itu Pak, ataukah satu jumlah tersebut untuk diniatkan untuk semuanya. Kedua, masalah kesyirikan terhadap satu benda. Itu ada satu benda, misalnya sekarang kan banyak tuh yang dijual tuh Pak, untuk sebenarnya bukan untuk kesembuhan, semua lillahi ta'ala ya Pak, tapi itu memang ada isinya kalau nggak salah berupa semacam energi gitu Pak. Nah, kalau misalnya dia udah secara saintis udah dibuat lah sedemikian di pabriknya ya, tapi kita tetap ragu kan, lantas kita niatkan ya Allah jauhkan kami dari kesyirikan atas benda ini gitu aja, tapi mohon ridhonya gitu loh Pak. Itu satu bisa Kak, apakah itu masih termasuk tetap syirik gitu loh Pak. Itu dua itu Pak, tadi sebenarnya ada tiga, cuman satu lagi saya lupa Pak. Syukran Pak. Afwan, barakallahu fiik. Iya. Kelamaan ya. Jadi lupa. Enggak dicatat kali ya. Iya Jadi, Pak. Untuk jawaban yang pertama, memang amalan jariyah yang pahalanya terus mengalir, itu kalau dari diri sendiri. Jadi si mayit atau almarhum di masa hidupnya dia punya amalan dari dirinya sendiri. Misalnya dia yang sedekah di masa hidup, dia yang wakafkan, gitu kan? Nah ini yang jelas, ya, bahwa mayit akan mendapatkan manfaat dari amalan sendiri di masa hidupnya, ya, diantaranya wakaf atau sedekah jariyah. Makanya kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, ketika beliau bertanya, tahukah kalian siapakah orang yang paling berbahagia itu? Maka dijawab oleh beliau, orang yang paling berbahagia adalah yang ketika nafasnya telah berhenti, namun pahala amalan tidak pernah berhenti mengalir padanya.
Iya, maka lakukanlah amalan-amalan yang seperti ini supaya kita tergolong orang yang bahagia hidup di dunia dan akhirat, khususnya di alam kubur nanti. Ketika nafas telah berhenti, tapi pahala amalan kita tidak pernah berhenti mengalir terus. Itulah yang disebut dengan amalan jariyah. Ya, seperti membangun masjid, membuat galian sumur, ya, kemudian wakaf untuk jalur-jalur kebaikan. Nah, yang kedua, kamu udah bikinin itu lindinya loh. Yang kedua, pahala yang dari orang lain, yang melakukannya orang lain, bukan dia di masa hidupnya, tapi orang lain, bisa dari anak, bisa dari teman, bisa dari kaum muslimin secara umum, yaitu diantaranya doa. Itu jelas kalau doa ya. Kemudian bayar utang, dibayarin utangnya, dibayarin nazarnya, itu juga sampai insya Allah Ta'ala. Nah sekarang gimana kalau kita ingin melakukan amalan untuk orang tua kita? Apakah sendiri-sendiri ataukah bisa kita niatkan sekaligus untuk mereka? Jawabannya bisa sekaligus untuk mereka. Itulah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak harus dipisah-pisah. Misalnya kita pengen sedekah, ya, duit terbatas, ya, ada 5 juta. Kalau kita sedekahkan untuk ayah 2,5, untuk ibu 2,5, atau cukup kita niatkan 5 juta untuk kedua-duanya? Jawabannya untuk kedua-duanya. Iya. Seperti itu. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkurban dengan 2 ekor kambing, yang satu untuk diri dan keluarganya, dan yang kedua untuk umatnya yang tidak mampu berkurban. Jadi orang-orang yang punya kemampuan untuk berkurban nggak usah bersedih hati, karena dia sudah terwakili oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh, dan banyak contoh yang lain. Ya, jadi luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita bisa melakukan sedikit amal, namun untuk banyak tujuan, apa pahala. Ya, itulah yang kata Nabi SAW, wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan mendapatkan sesuai dengan banyak apa yang dia niatkan. Jadi kalau kita niatkan untuk ayah saja, berarti kita telah mempersempit sesuatu yang luas. Iya, kenapa nggak kita niatkan juga untuk ibu kita atau kerabat-kerabat kita yang lainnya yang telah mendahului kita. Demikian Ibu, itu untuk jawaban yang pertama. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kecuali yang sifatnya memang keharusan salah satu dari kedua orang tua kita, misalnya ibu kita punya utang puasa yang belum dia bayarkan karena haid atau karena melahirkan atau karena sakit, ya belum sempat bayar utang, meninggal dunia, maka ini khusus kita niatkan puasa kita untuk pembayaran hutang ibu kita saja. Begitu, ya. Begitu juga dengan nazar. Misalnya ayah kita punya nazar, tapi belum terlaksana nazarnya, meninggal. Maka kita laksanakan nazarnya dan pahalanya untuk ayah. Untuk ayah saja. Nah, kalau untuk hal-hal seperti itu, betul. Itu hanya ditujukan hanya kepada satu orang saja. Ya. Nah, jelas jawaban yang pertama? Alhamdulillah, Pak. Ya. Adapun yang kedua, memakai benda, entah itu kalung, entah itu gelang, tapi tidak bisa terpenuhi 2 syarat tadi. Dia bukan merupakan sebab syar'i, tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis tentang manfaatnya. Beda dengan madu, habatus sauda, kurma ajwa. Ini kan ada dalilnya. Iya. Iya, Pak. Nah, enggak juga terbukti secara saintis tadi. Nggak bisa dibuktikan. Kalau terbukti secara saintis ya nggak apa-apa. Oh, Pokoknya salah satu terpenuhi nggak apa-apa. baik, Pak. Nah, kalau terbukti secara saintis dan pengalaman dan banyak yang merasakan manfaat darinya ya nggak apa-apa. Yang jadi masalah adalah kadang ada pembuktian dari saintisnya, nggak terbukti secara ilmiah. Iya, melakukan penelitian hanya sekedar sugesti misalnya.
Ya, misalnya ada orang kayak Nabi SAW mendapati seorang anak pakai kalung, tapi dari benang. Nah, ini kan nggak bisa terbukti secara ilmiah. Sementara diniatkan supaya anaknya nggak kena penyakit, makanya dikasih kalung gelang. Apa? Kalung dari benang. Benang apa manfaatnya? Ya, nggak bisa dibuktikan secara ilmiah itu bisa menangkal penyakit. Makanya Nabi menggolongkan itu tergolong kesyirikan. Nah, demikian Allah alam. Apakah benda-benda yang tadi ditanyakan memang bisa terbukti secara ilmiah, saintis, dan ada hubungan? Ya, kalau memang bisa terbukti ya itu bagian dari ikhtiar. Namun ingat, yakini yang menyembuhkan itu hanya Allah, itu hanyalah bagian dari ikhtiar. Sebagaimana kita minum obat, kasih obat dari dokter, nggak mesti sembuh kan? Iya. Kalau sembuh, kita pun yakini bahwa Allah yang menyembuhkannya. Adapun obat yang kita minum, ini hanyalah ikhtiar. Demikian seharusnya akidah seorang muslim. Allahu a'lam. Syukran Pak Ustadz. Afwan. Wa iyyak wa jazakillah khairan. Baik Pak Ustadz, baik kalau gitu kita rasanya kita sudah sampai di penghujung waktu, karena juga sudah mau hampir jam 7, sudah 1,5 jam kita mendapatkan pelajaran dari Ustadz yang sangat banyak, yang bisa mengingatkan kita kembali untuk tetap menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebagai penutup monggo Ustadz untuk silakan menutup dengan rangkuman pelajaran hari ini dan mungkin dengan doa sebagai penutup. Tafadhol Ustadz. Ya, barakallahu fiik. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa mempelajari ilmu agama, terutama ilmu akidah, ilmu tauhid, karena itu adalah jalan utama bagi kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang ketika jahil, tidak tahu, tidak berilmu tentang tauhid, sehingga mudah terjerumus pada kesyirikan, ini amat sangat berbahaya, sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, yang 2 orang, satu masuk neraka, satu masuk surga. Yang masuk neraka karena apa? Karena jahil, bodoh, tidak paham tentang hakikat tauhid, sehingga dia meremehkan kesyirikan. Dan dosa syirik itu tidak termaafkan hanya karena ketidaktahuan. Ya, maka banyak-banyaklah belajar, menuntut ilmu agama, dan alhamdulillah kita hidup di zaman yang mudah mendapatkan media ilmu melalui media-media yang ada. Bisa dengan cara membaca, bisa dengan mendengarkan rekaman kajian-kajian, ya, alhamdulillah. Yang terpenting bagi kita adalah memiliki keinginan untuk belajar. Ya, Allah sediakan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan ilmu, maka manfaatkanlah. Demikian, semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Barakallahu fikum. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, sama-sama Bapak.